Kita akan belajar hari ini, saudara lagi membahas tentang wisdom. Ya, dalam 3 ibadah yang saya dapat kesempatan untuk melayaninya hari ini, saya coba bagikan dengan angle yang berbeda tentunya. Yang pertama ini yang saya mau bagikan. Yuk baca dulu Mazmur pasalnya yang ke-65, ayatnya kalau bahasa Inggris mungkin ayat yang ke-11 ya. Kalau bahasa Indonesia Alkitabnya ayat yang ke-12. Satu kalimat di Mazmur 65 ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12 dalam bahasa Indonesia. Ini ditulis untuk menceritakan hati Tuhan. Bagaimana saudara dan saya melalui hari-hari yang kita lewati ini. Ya, dikatakan di sana Mazmur 65 ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12. Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak, saudaraku. Wow, engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu. Wah, saya hari ini baru genap umur 54 tahun. Minggu lalu Tuhan tambahkan setahun lagi usia saya. Iya, saya bilang sama Tuhan, kok cuman kegiatan kita yang terlockdown waktu pandemi. Umur kok enggak bisa di lockdown. Maunya sih 20 tahun terus, saudara. Ya, ternyata pandemi enggak bisa melockdown umur kita. Pandemi kemarin cuma melockdown apa kegiatan kita, pergerakan kita. Umur jalan terus, saudara. Dan kemarin waktu saya masuk di tahun yang ke-54 usia saya, ayat ini yang Tuhan kasih berbicara di hati saya. Pram, aku mau tahun-tahun hidupmu terus ngalami kebaikanku. Wah, kayaknya semua kita juga ingin ngalamin yang sama ya. Di tahun-tahun perjalanan hidup kita, kebaikan Tuhan yang mewarnainya. Makanya dari ayat ini yang kemarin saya belajar adalah, Tuhan bilang begini, pastikan hidup dan tahun-tahun yang kamu jalani, mestinya jangan pernah jadi tragedi. Amin. Wah, kayaknya ada beberapa yang sedang ngalamin tragedi dengan tahun-tahun hidupnya, saudara ya. Loh, Tuhan mau tahun-tahun yang Tuhan anugerahkan kita jalani ini dipenuhi, dimakotai, dihiasi, diwarnai dengan kebaikannya. Makanya Tuhan bilang kalau boleh perjalanan hidupmu di atas muka bumi ini gak pernah jadi tragedi, malah jadilah history. History di sini artinya bukan sejarah, tetapi penuh dengan ceritanya Tuhan. His story, saudara ya. Itu yang menjadi 2 kata yang menjadi kalimat history yang kita kenal dengan bahasa sejarah. Pastikan di tahun-tahun hidup kita enggak pernah jadi tragedi, malah penuh dengan ceritanya Tuhan yang mewarnainya. Pak, kalau udah terlanjur jadi tragedi gimana Pak? Saya berdoa, perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya membuat tragedi kita berubah jadi legacy, saudaraku. Jadi warisan. Yang lewat mungkin tragedi atau kegagalan atau apapun namanya yang gak enak. Tapi kita tetap belajar sesuatu dan terus berubah seperti yang Tuhan mau sampai jadi warisan. Wow. Makanya waktu saya merenungkan kebenaran ini kemarin. Ya di usia saya yang Tuhan tambahkan. Jadi 54 saya ketemu Pak Jojo Bu Heni 30 tahun yang lalu loh. 2005. Wih, umurku 25 tahun hari itu saudaraku ya. 30 tahun, 24 tahun hari itu usia saya berarti. Karena ketemu Pak Jojo dan Bu Heni tahun 2005 di Sydney pertama kali. Dia jemput saya di airport. Wah, dengan istri saya dan luar biasa. Sampai hari ini tetap terjalin. Waktu itu Pramono masih imut-imut. Hari ini mulai amit-amit saudara. Ya, 54 saudara. Tapi ini yang Tuhan tanam. Nak, jangan pernah jadi tragedi. Jadilah history. Penuh dengan ceritaku dalam perjalanan hidupmu. Bahkan jadi legacy nak. Untuk anakmu, untuk orang-orang yang terkoneksi denganmu. Hidupmu jadi warisan yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana hidup ini jadi legacy? Bagaimana hidup ini penuh dengan ceritanya Tuhan? Ini catatan saya. Yang pertama saya ambil dari Bapak Pendeta Rick Warren. Penulis buku yang terkenal sekali, Purpose Driven Life. Dia berkata bahwa tragedi kehidupan bukanlah kematian. Tetapi apa? Hidup tidak pernah punya tujuan, saudara. Karena dia tulis semua yang tercipta di muka bumi ini ada dengan sebuah maksud. Dengan sebuah tujuan termasuk kita. Kalau Anda dan saya tidak nangkap tujuan hidupmu, itulah tragedi yang sesungguhnya. Lebih
dari mungkin tragedi meledaknya pesawat, saudaraku ya, accident dan sebagainya, sakit ini, sakit itu juga nggak enak, kematian yang menjemput dengan seperti itu. Tapi ketika hidup nggak pernah punya tujuan, itulah tragedi yang sesungguhnya. Nah, saya cuma sedikit menambahkan dari yang ditulis Bapak Pendeta Rick Warren. Boleh nggak? Selain punya tujuan pribadi, selain punya mimpi pribadi, dan percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mau peduli dengan mimpi dan cita-cita Anda dan saya. Ditulis di Alkitab. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dia Tuhan yang mengerti semua niat hati dan cita-cita. Saudaraku. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Tulis itu. Dia Tuhan yang mau mengerti mimpi kita. Tapi boleh enggak selain punya mimpi pribadi supaya hidup enggak jadi tragedi. Yang kedua adalah tangkap mimpinya Tuhan buat kita. Tangkap rencananya Tuhan buat kita. Gali dan temukan kehendaknya Tuhan buat kita. Itu kata Efesus 5 ayat 17. Dikatakan di sana, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Wah, saudaraku, puji Tuhan untuk mimpi kita. Itu yang membuat kita tidak jadi tragedi. Punya visi dengan hidupnya. Dikatakan if there is no vision, the people will perish, kata Alkitab. Amsal 29 ayat 18. Kalau enggak ada wahyu, kalau enggak ada visi, Indonesia terjemahannya liarlah rakyat. Terjemahan Inggrisnya binasalah kita. Ya, tapi selain punya mimpi pribadi, kita mau tangkap mimpi dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya mungkin pernah share di sini ya. Berapa kali datang, mungkin salah satu ini yang saya sharingkan. Lahirnya Yohanes Pembaptis itu hasil mimpi dan kerinduan Imam Zakaria dan istrinya yang bernama Elizabeth. Karena lama menikah tidak punya anak. Dan momentum Natal yang kita peringati, mereka muncul membukanya. Munculnya Yohanes Pembaptis, itu mimpinya Zakaria dan Elizabeth, harapannya mereka. Tapi munculnya Yesus yang menjadi berita Natal itu sendiri, bukan mimpinya Yusuf dan Maria. Wong baru tunangan belum kawin kok mimpi punya anak, itu mimpi yang aib itu saudara. Ya, mimpi yang ternoda. Yesus muncul bukan karena mimpinya Yusuf dan Maria, tetapi itu mimpi Bapa di sorga yang rindu menyelamatkan manusia dari hutang dosa yang ada. Sudah nangkap ini? Makanya hari ini yang saya mau katakan termasuk salah satu pesan wisdom yang saudara lagi bahas hari-hari ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Itu bukan bodoh, itulah orang yang berhikmat. Tangkap mimpi Allah dalam hidupmu. Ya, saya tidak punya sesi untuk menyampaikan lebih lanjut, tapi rindukan Tuhan mengerti mimpi kita. Mari kita juga mau ngerti mimpinya Tuhan dalam hidup kita. Tangkap itu, kerjakan bersama Roh Kudus yang dicurahkan atas kita semua. Dan hidup tidak akan pernah jadi tragedi. Hidup akan menjadi history, bahkan jadi legacy yang luar biasa. Yang kedua yang saya tangkap dalam catatan saya waktu saya merenungkan ini. Kebanyakan ada di Candi Ceto, kaki Gunung Lawu, ada kerjanya ngerenungin ayat terus di sana saudara ya. Mazmur 90 ayat 12 adalah bicara tentang hal yang kedua yang saya mau bagikan. Ya, hidup tidak pernah jadi tragedi, tapi jadi legacy, jadi history penuh dengan ceritanya Tuhan. Kalau Anda dan saya menggenapi Mazmur 90 ayat 12. Hafal ayat itu? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sampai kami hingga kami beroleh hati yang bagaimana? Yang bijaksana. Ternyata dari ayat itu tentu ngomong gini, nak kamu ngitung ya nak hari ini umur berapa ya nak? Iyalah Tuhan, pengennya enggak kepingin cepet-cepet tua Tuhan saudaraku ya. Yang ngitung, nah Tuhan bilang sementara kamu menghitung hari-harimu, boleh enggak? Dengan bertambahnya tahun-tahun hidupmu, pastikan kau makin menjadi pribadi yang bijaksana. Itu baru hidup tidak jadi tragedi. Dengan bertambahnya usia, mencetak Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang makin wise. Yang makin penuh dengan wisdomnya Tuhan. Itu baru jadi legacy, jadi history. Kalau enggak, waduh, saudara dan saya akan menjadi tokoh yang muncul di cerita Yoko Raja Wali Sakti. Ada satu tokoh namanya Cok Pek Tong, bocah tua nakal saudara. Iya.
Aduh, usianya udah tua kelakuan anak TK, saudaraku ya. Lucu tapi gemesin, ini orang tua, saudara. Ayo dong, belajar hidup tidak pernah jadi tragedi, tapi jadi legacy, jadi history. Karena sementara kita menghitung tahun-tahun hidup kita, ternyata kita terus berubah, berkembang, bertumbuh. Menjadi orang-orang yang makin bijaksana. Ketahuan dari mana Anda dan saya makin bijaksana? Gelarnya banyak Pak. Kayaknya bukan itu deh yang bikin kita ketahuan wisdom. Itu cuma bikin kita, ini orang intelektual, ini orang lulusan bangku kuliah ini saudara. Ya, gelarnya banyak saudaraku ya, S1, S2, S3, sampai kebanyakan S teler akhirnya saudaraku ya. Saya merenungkan hikmat dan kebijaksanaan kita bisa dilihat dari semua respon, reaksi, pilihan, dan keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Dan saya berdoa wisdom Tuhan membuat Anda dan saya kelihatan tuh responnya keren. Reaksinya ngadapin apapun, ngalamin apapun keren. Saudaraku, pilihannya, keputusan yang dia buat dahsyat. Aduh, itu menunjukkan hidupnya jadi legacy, jadi penuh history. Tuh satu orang dipanggil sama majikannya. Kamu bisa jual baju atau kaos t-shirt yang polos dan tidak ada mereknya ini dengan harga 30.000 enggak? Waduh bos, kalau cuma 30.000 walaupun polos dan tidak ada mereknya, oke lah saya coba deh jual. Saya butuh waktu ya sekian jam ya bos, silakan. Dan betul, dia akhirnya coba jual baju yang ditugaskan bosnya untuk dijual atau t-shirt yang polos yang gak ada mereknya. Dan setelah 1-2 jam, dia berhasil menjual, ada pembeli yang membelinya 30.000 rupiah. Dia pulang dan berkata, selesai bos tugasku. Laku 30.000, malah 1 jam gak sampai mungkin sudah laku. Bosnya bilang keren, tak kasih yang sama ya sekali lagi ya. Baju t-shirt yang polos dan tidak ada mereknya ini. Tapi sekarang tolong jual dengan harga 300.000. Dia mulai mikir tuh, bos serius ini. Yang ada mereknya aja kayaknya lagi diskon gak sampai segitu bos saudara. Iya, ini gak ada mereknya polosan begini 300.000. Bagaimana bisa laku? Tapi sekali lagi orang yang bijak itu biasanya ditandai juga gak pernah takut dengan tantangan yang datang dalam hidupnya. Dia selalu berkata, I try, aku coba ya. Itu sebabnya untuk menjadi orang yang bijaksana, lewat hari-hari yang terjadi kalimat saya begini, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti berlatih. Jangan pernah berhenti mencoba. Itu statement yang pernah saya dengar dan baca keren banget. Dia berkata, statement itu berkata gak tahu siapa yang ngomong, tapi statement ini terkenal sekali. Dikatakan do not stop learning because life never stop teaching. Saudara ya, jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan ini gak pernah berhenti mengajar sesuatu buat kita. Dan orang yang makin tahun makin berhikmat itu orang yang tidak pernah berhenti belajar. Orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Orang yang tidak pernah berhenti menggali. Orang yang tidak pernah berhenti melatih dirinya. Termasuk dalam cerita ini 300.000 ya bos. Bos saya coba ya. Wah itu tanda-tanda orang berhikmat itu. Tidak mudah gentar dan give up dengan tantangan yang ada saudaraku. Colek-colek kiri kananmu. Jangan jadi cok petong saudara ya. Berhenti jadi bocah tua nakal saudaraku ya. Sudah tua nakal bocah lagi saudaraku ya. Cacat itu saudaraku. Dan akhirnya dia mikir gimana baju t-shirt polos bisa laku 300.000 padahal gak ada merek terkenal apapun di dalamnya. Ternyata ini yang dia putuskan. Wow. Dia laundry dulu. Dia dry clean dulu itu baju sebelum dijual. Dia beli box. Dia lipat baik-baik dan masukkan box yang dia beli dan ditutup dengan pita yang cantik. Sehingga baju polos jadi kayak sebuah hampers yang luar biasa dipandang. Wah, dan yang kedua, kalau jual 300.000, mesti cari sekolah internasional, ibu-ibu lagi nunggu anaknya pulang sekolah ini saudara. Iya, nggak salah tempat dia, itu kan bijak saudaraku ya.
Dia cari sekolah internasional. Ibu-ibu lagi nunggu anaknya pulang sekolah ditawarin, "Tante mau beli baju enggak? Ibu mau beli baju enggak? Saya butuh 300.000. Wah, apalagi kalau enggak kenal Tuhan, ditambah ilmu kelicikannya. Buat ongkos mami saya kena kanker, saudara. Iya. Buat ongkos sekolah anak saya yang sebulan ini nunggak atau 2 bulan ini nunggak. Waduh, itu ilmu-ilmu penipuan, saudaraku. Tapi akhirnya walaupun dia butuh waktu lebih lama, mungkin lebih dari 1-2 jam, at the end ada yang tergerak. Kayaknya yang tergerak membeli 300.000 jemaat Tuhan dari gereja ICI, saudara. Iya, kasihan nih orang 3 jam gak laku-laku, saudaraku ya. Akhirnya udah gue beli aja, hitung-hitung nolong kamu deh, berkatin kamu deh. Mana barangnya, saya beli 300.000. Tapi akhirnya orang ini pulang bawa uang betul, itu baju laku 300.000 loh saudara. Dahsyat banget saudara. Dan dia beritahu, "Sorry ya bos, ternyata lebih dari 2 jam akhirnya laku 300.000. Bosnya berkata, "Good job, keren kamu." Mas atau mbak yang dia suruh, sekali lagi ya, baju t-shirt polos nggak ada merek, tolong sekarang dijual 3 juta. Waduh, jangan main-main bos, siapa yang mau beli katanya. Itu yang bermerek aja kalau diskon segitu harganya saudara. Ya, ngaco katanya, ini nggak ada yang beli bos, mau coba nggak? Saya suka cerita ini. Dia bilang, "I will try." Saya akan coba. Dia mikir, Tuhan gimana caranya baju kayak beginian ada yang beli 3 juta. Itu perlu orang yang kilaf kuadrat saudara. Iya. Gimana caranya? Dan akhirnya dalam kondisi dia mencari gimana jalan keluarnya supaya tantangan ini bisa selesaikan. Dia dengar berita yang viral kemarin. Coldplay manggung di GBK Jakarta. Dan sebelum manggung, personilnya, vokalisnya bisa memutuskan jalan-jalan dengan cekeran, enggak pakai sandal di Jalan Tamrin dan Sudirman, saudara. Ya, Chris Martin, saudara. Berita itu begitu viral, orang cuman bilang, "Lu ini vokalisnya cosplay yang apa jalan-jalan ditampingin cuman ajudannya, enggak pakai sandal, enggak pakai sepatu di Jalan Sudirman." Cepat sekali viralnya. Seviral meledaknya pesawat Air India, saudara. Ya. Waduh, itu langsung berita itu nyampe. Dan begitu nyampe di HP-nya, toto muncul ide. Ini t-shirt, baju yang polos gak ada mereknya ini, biar ditandatangani Chris Martin, saudara. Ya. Hari Selasa belajar fisika kan gitu pantunya, saudara. Ya. Wih, akhirnya disusul dan ketemu. Wah, dia berkata, "Chris, I am your fan. Aku fanmu, Chris. Please sign in my t-shirt, please." Katanya, "I am your fan." Waduh, Chris Martin berhenti tanda tangan, saudara, di baju ini. Teman yang lain sudah siap video dan foto untuk bukti otentik. Ini betul Chris Martin, bukan Chris yang lain, saudara. Yang tanda tangan, saudara ya. Dan akhirnya setelah dia dapat tanda tangan, dia penuh terima kasih. Begitu di-upload di medsosnya, siapa yang mau beli baju yang ditandatangani vokalisnya Coldplay, Chris Martin. Tahu-tahu ada orang yang ngubungin, "Boleh gak gua beli 10 juta? Deal, katanya saudara. Iya. Halo. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti latihan. Do not stop learning because life never stop teaching, saudara. Ayo belajar dong. Ini orang-orang yang hidupnya tidak pernah jadi tragedi. Kalau toh jadi tragedi, semoga kebenaran seperti ini yang Tuhan ajarkan merubah kita, bakal mencetak history dan legacy, saudaraku. Hikmat Tuhan datang karena kita terus belajar, terus menggali, terus melatih, terus mencoba. Wow. Dan yang ketiga, hidup ini tidak pernah jadi tragedi kalau Yakobus 4 ayat 14 terjadi. Apa Yakobus 4 ayat 14? Ini ayat terkenal juga, mari kita lihat. Hidup itu pendek kata Tuhan, kayak uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Lalu ini ayat atau kalimat ini muncul. Dikatakan Yakobus 4 ayat yang ke-14, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Lalu muncul kata, "Apakah arti hidupmu?" Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu
lenyap. Muncul kalimat penting ini. Nak, di hidup yang kamu jalani, yang sekian tahun aku anugerahkan, bahkan yang luar biasa kamu yang jalani, nggak tahu sisa berapa hari ini. Tapi boleh enggak di usia yang pendek yang kau punya, yang kata Mazmur cuman 80, cuman 70 tahun, kena polusi, MSG, di bawah itu sekarang saudara, ya. Di bawah itu 50 berangkat, 52 pergi, sudah tinggalkan saudara, ya. Boleh enggak di usia yang begitu pendek dan singkat, kau ukir makna dengan hidupmu. Kau ukir manfaat dengan hidupmu. Kau ukir arti sampai orang-orang yang di dekatmu, yang memilikimu, yang terkoneksi denganmu sampai berkata, enggak rugi aku kenal kamu. Enggak rugi aku menikahimu. Enggak rugi kau jadi papa mamaku, pegawaiku, bosku. Kau punya karya, kau punya makna dengan hidupmu. Ukir saudara, walaupun cuman sederhana karyanya. Cuman sederhana, cuman ngasih telinga kadang-kadang. Cuman ngasih pundak untuk bersandar. Cuman nolong ini itu tenaga, waktu, sederhana. Tapi orang mengingatnya. Ada satu orang yang saya ketemu cuman sekali dalam sebuah acara. Lalu enggak pernah ketemu lagi. Tahu-tahu konseling lagi sakit. Karena lama berobat gak sembuh-sembuh. Dia bukan jemaat dan komunitas saya. Tapi ketika dia bilang, Kopram bisa kasih nasihat enggak kalau saya di kondisi kayak begini. Saya akhirnya sharing. Sambil nyetir mobil, agak bahaya saya pakai di TV di mobil saya. Saya ngobrol dengan dia sehingga saya masih bisa setir waktu itu. Dan saya layani. Setelah itu saya enggak tahu dia sembuhnya kapan. Enggak ngerti. Tato 9 tahun kemudian. Sudah lewat lama. Ketemu sekali. Konseling 1-2 kali. 9 tahun kemudian. Dia ada di BSD dan cari. Ini masih nomornya Kopram bukan? Iya. Saya lagi di BSD kok mau ketemu. Kamu siapa? Dia sebut. Ingat kok. Enggak. Saya ya. Enggak ingat. Iya kok kita ketemu cuman sekali. Lalu saya pernah telepon 1 atau 2 kali waktu saya ngadapin ini dan itu. Tapi terima kasih untuk waktu yang kau berikan. Kok aku lose kontak dan baru ketemu nomormu lagi. Ini pas aku ada di BSD. Bisa ketemu enggak? Akhirnya saya bilang saya lagi ada di luar. Kalau mau ketemu istri saya atau anak saya. Ketemu Kopram aja. Dan akhirnya kita janjian. Begitu ketemu saya lihat. Ingat saya kok. Enggak saudara ya. Ternyata ini orang yang Tuhan tolong. Tuhan pakai nasihat saya. Tuhan pakai telinga saya yang mau mendengar. Tuhan pakai bahu saya yang dia butuhkan waktu itu mau bersandar. Dengan nasihat-nasihat yang saya sampaikan. Akhirnya dia tertolong. Dia ngalamin breakthrough yang luar biasa. Dari Jawa Tengah Temanggung. Pindah ke BSD, ke Jakarta. Dan ngumpul dengan komunitas kita hari ini. Coba saudaraku. Kadang-kadang orang berkata bukan jemaat. Saya gak mau layani saudara. Iya. Pas saya nyetir ke Jawa, ada waktu saya bilang, saya lagi nyetir ini ya, mungkin tidak lama-lama, tapi kalau kamu butuh, kamu mau tanya apa, saya pakai di HP, saya ngomong sambil nyetir ini. Dan dia hargai apa yang saya kerjakan. Dan apa yang saya bagikan memberkatinya. Sederhana, saya hampir tidak keluar apa-apa sambil nyetir, cuma share. Dan itu memberkati dia. Desember kemarin ketemu. Dan sampai hari ini bersama-sama kita di komunitas di BSD. Dia berkata, thanks for your time, for your heart, for your nasihatmu dan sebagainya. Aku diselamatkan, aku ditolong. Saya bilang, bukan saya bro, Roh Kudus. Saya juga enggak tahu kalau pernah ngomong itu ke kamu. Udah lama sih kok katanya saudaraku. Ya, setelah 8-9 tahun baru sekarang ketemu lagi. Wow, cetaklah arti. Ukirlah manfaat dengan hidup kita. Hidupmu tidak akan pernah jadi tragedi. Hidup kita akan penuh legacy dan histori yang memuliakan Tuhan. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk.